Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang laju reaksi. Materi kimia kelas 11 semester 1. Nah, jadi tentunya ini akan cocok sekali buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Nah, bagaimana soal, bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja saya mulai. Ini dia soal pertama, ada 3 soal saja sih ya. Oke, soal pertama, pada percobaan laju reaksi H2 tambah I2 menghasilkan 2HI, diperoleh data percobaan sebagai berikut. Jadi ada 4 kali percobaan dilakukan ya. Nah, berdasarkan data tersebut katanya, diskusikan dengan teman-teman Anda bentuk grafik laju reaksi terhadap konsentrasi H2 dan I2. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita tentunya juga harus tahu ya nanti seperti apa sih yang dimaksud dengan grafik laju reaksi. Nah, grafik laju reaksi itu bisa kita tentukan kalau kita tahu orde atau pangkat dari suatu reaksi. Nah, dalam hal ini H2 dan I2. Nah, jadi sebelum ke grafik kita harus tahu dulu orde masing-masing dari H2 dan I2 ini. Nah, gimana caranya? Yuk, kita mulai ya. Nah, kalau reaksinya seperti ini, maka rumus lajunya V sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi H2, kita katakanlah pangkat X ya, dengan dikali ya konsentrasi I2, katakanlah pangkat Y. Nah, jadi untuk menentukan X dan Y ini orde namanya X dan Y ini ya. Untuk menentukannya kita bisa menggunakan data-data yang tersedia di percobaan ini. Nah, jadi ini ada 4 kali percobaan ya. Yang 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mencari X, carilah data. Ini kan tadi X tuh punya si H2 ya. Kita buat ya, kita misalkan X dan Y. Nah, untuk cari X, carilah konsentrasi I2 yang sama gitu. Nah, misalnya saya pakai di sini V2 dan V3, data 2 dan data 3 ya. Data kedua dan 3. Nah, jadi V2 sama dengan K kali H2 pangkat X, I2 pangkat Y. V3 juga seperti itu kan. Nah, H2 pangkat X, I2 pangkat Y. Nah, kita bisa bandingkan ini nanti. Itu. Nah, jadi kakaknya kita coret dulu. Oke, kita lihat V2. V2 yang ini ya. Oke, tadi ini yang sama Y-nya ya. 0,0024 per ini V3-nya 0,0096. Oke, sama dengan konsentrasi H2-nya 0,01 per 0,02. Ini ya, yang ini dan ini nih. Oke, pangkat X. Sedangkan Y-nya tadi kan kita buat atau kita cari yang sama ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, jadi kan kita bisa ini 2496 itu kan seperempat ya. Seperempat sama dengan ini kan 1/2 ya. Maka kita bisa dapat X sama dengan 2. Jadi H2-nya itu ordenya 2. Nah, dengan cara yang sama mencari Y, carilah data yang menunjukkan harga konsentrasi H2 yang sama. Oke, ambil aja yang 1 dan 2 ini. Oke, kita pakai 1 dan 2. Oke, V1 per V2. Ini langsung aja deh. Kakaknya saya udah coret ya. Jadi konsentrasi H2 di data 1 bagi konsentrasi H2 di data 2 pangkat X. Konsentrasi I2 di data 1, konsentrasi I2 di data 2 pangkat Y. Oke, masukkan V1-nya 0,0012, V2-nya 0,0024. Oke, H2-nya di data 1 0,01, sama ya, kita pilih yang sama tadi kan supaya bisa dicoret nih. Lalu I2-nya 0,15 per 0,30.
Nah ini setengah ya. Ini juga 12/24 setengah. Setengah sama dengan setengah pangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Jadi orde H2-nya 2, orde I2-nya 1. Nah, bagaimana dengan grafiknya? Saya udah langsung buat tadi ya. Oke, ini adalah grafik orde 1 dan grafik orde 2. Grafik orde 1 itu seperti apa ya? Kayak diagonal gitu ya. Jadi bagi dua tuh lurus di tengah-tengah. Sedangkan orde 2 itu seperti curve gitu ya. Nah, tadi orde 1 adalah si I2 ya. Jadi ini si I2-nya. Konsentrasi I2-nya. Sedangkan grafik orde 2 itu tadi untuk si H2. Nah, begitulah ya cara menentukan grafiknya ya. Jadi untuk tahu grafik pastikan dulu kita tahu orde dari masing-masing reaksinya. Oke? Lanjut. Nomor 2. Pada percobaan penentuan laju reaksi CO tambah Cl2 menghasilkan COCl2. Oke, ini ada data awal sebagai berikut. Ada 4 percobaan juga. Data 1, 2, 3, dan 4. Tentukan orde reaksi CO, Cl2, harga K-nya. Yang tadi di soal pertama kita nggak cari harga K-nya ya. Dan persamaan laju reaksinya. Oke. Sebenarnya mirip-mirip dengan pekerjaan yang tadi ya. Tapi di sini nggak diminta grafik. Oke, nah kalau reaksinya seperti ini, tadi ya langkah pertamanya, buat dulu gambaran lajunya ya, rumus lajunya. V sama dengan K kali konsentrasi CO Cl2. Nah ini anggaplah X dan Y. Anggap saja ya, bisa aja A dan B, bisa aja M dan N gitu ya. Oke, nanti perlu diingat ya bahwa yang dipakai di sini adalah konsentrasi dari reaksi saja. Artinya zat-zat yang di sebelah kiri saja, yang kanan tidak. Oke, nah kalau kita mau cari X ya, kita mau cari X berarti ini anggap X, ini Y ya. Berarti carilah Cl2 yang sama. Oke, misalnya yang mudah-mudah aja, yang simpel-simpel aja ya. Kita pakai data 1 dan 2. Oke, berarti V1 per V2 sama dengan, saya udah agak langsung aja ya, 0,01 0,03 pangkat X. Oh ini V nya belum ya. Oke, V nya nanti saya taruh di sebelah kanan. Oke, 0,03 per 0,03 pangkat Y. Nah V nya itu 5 kali 10 pangkat minus 4 per, nah ini disamain aja pangkatnya ya, 10 pangkat minus 3. Coret, ini sepertiga ya. Sepertiga sama dengan, pangkat X sama dengan sepertiga juga nih. Maka dapat X sama dengan 1. Jadi ordenya si CO itu, pangkatnya si CO itu adalah 1. Oke, untuk Y kita bisa pakai data ini, X yang sama ya, CO yang sama. Data 3 dan 4 ya. Oke, berarti V3 per V4. Yang di 3 itu tadi kita buat sama ya, kita pilih yang sama. Kali 0,09 per 0,27. Kat Y. Tadi V-nya itu 4,5 kali 10 pangkat minus 3, 13,5 kali 10 pangkat minus 3 juga ya. Oke, ini kita bisa coret yang sama. 9/27 itu sepertiga ya. Sepertiga pangkat Y sama dengan 4,5 per 13,5 itu juga sepertiga. Maka dapatlah Y sama dengan 1 juga. Berarti X1, Y sama dengan 1. Oke, tadi ini yang A. Ini yang B. Orde totalnya berarti jumlahkan ya, 1 tambah 1 jadi 2. Nggak ditanya juga sih. Oke, yang C, bagaimana dengan nilai K? Oke, kita ambil satu percobaan saja. Misalnya V1 ya. V1 K kali
data CO di data 1 di percobaan 1, CL2 juga di percobaan 1 ya. Oke, jadi kita pakai V-nya ini 5 kali 10 pangkat minus 4. Satuannya adalah M per S atau MS min 1 boleh. K kali, nah CO-nya 0,03. Ingat tanda kurung, tanda ini ya, kurung ini adalah konsentrasi, jadi molaritas ya. Nah, pangkatnya kan pangkat 1, X-nya tadi 1, jadi tetap aja seperti ini. Lalu, oh ini terbalik nih, harusnya 0,01 dulu. Sorry, harusnya punya si CO dulu ya. Baru ini 0,03 M juga ya, pangkat 1 juga. Atau bisa kita buat seperti ini, K sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 MS min 1 per, nah ini 0,01 kali 0,03 berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 dengan minus 2 minus 4 ya. Nah M kali M jadi M kuadrat. Oke, bisa dicoret nih M nya, M di atas coret, ini dicoret. 5 bagi 3 itu 1,66666, saya buat 1,67 aja ya. M nya naik ke atas jadi min 1, S nya tadi sudah ada min 1 juga. Jadi inilah harga K nya. Lalu yang D minta persamaan laju reaksi, berarti yang sudah pakai K dan disertai dengan orde. Tadi kan aslinya adalah V sama dengan, ini yang dasarnya tadi ya, CO pangkat X, CL2 pangkat Y. Nah sekarang kita udah dapat K-nya 1,67 M-1 S-1 dikali konsentrasi CO pangkat 1 karena X-nya 1 dan CL2 pangkat 1 juga karena Y-nya juga tadi kita dapat 1. Inilah hasilnya. Oke, last one, cuma ada 3 soal ya. Perhatikan persamaan reaksi N2 tambah 3, 2 menghasilkan NH3. Persamaan laju reaksinya R sama dengan, oke, ada yang pakai R, ada yang pakai V, nggak apa-apa lah ya. R sama dengan K kali N2H2. Jadi ini orde 1 masing-masing ya. Bandingkan laju reaksinya dengan laju reaksi semula, ini yang semula, jika volume diperkecil. Volume diperkecil menjadi 1/3 volume semula. Oke, nah ini yang R awal, anggaplah R1 ya. K kali N2 kali H2. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ini tanda ini itu artinya molaritas atau mol per volume. Jadi yang di sini itu adalah mol per volumenya N2 kali mol per volumenya H2. Oke, lalu katanya untuk yang kedua, nah ini volumenya yang diperkecil jadi 1/3. Jadi ini N per, nah ini 1/3 V gitu. Ini juga N per 1/3 V. Kalau begitu kan ini bisa naik ke atas ya 3-nya ya. 3N per V 3N per V. Atau kita keluarkan 3-nya, K kali 3 kali 3 gini ya. Berarti N per V N per V. Oke, berarti K 9-nya saya taruh depan deh. 9K. Nah, ini kan tadi punya si N2. Ini H2. Atau bisa kita tulis 9 kali R1. Ini kan tadi R1 ya. Nah, jadi jika volume diperkecil menjadi 1/3 volume semula, maka laju reaksinya menjadi 9 kali lebih cepat dari laju reaksi yang awal atau mula-mula. Oke, udah cukup 3 soal saja ya. Mudah-mudahan bisa membantu memahami kalian ya di materi laju reaksi ini. Oke,
Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.